Baik teman-teman, mungkin banyak dari teman-teman masih bingung tentang pecahan ya. Jadi tanpa kita sadari, pecahan itu ada di sekeliling kita. Contohnya ketika ibu atau mama kita masak ya, ketika sedang memotong buah tomat, misal dibagi atau dipotong menjadi dua bagian seperti di gambar ini. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan ya. Kemudian apel mau dipotong menjadi 5 atau 6 bagian, nah itu termasuk ke dalam pecahan. Kemudian kue ya, kue ulang tahun misal teman kita 6, kemudian kita potong menjadi 6 bagian, nah itu termasuk ke dalam contoh nyata dari pecahan itu sendiri ya. Kemudian pizza ya, yang sering jajan ya, sering jajan pizza ya. Nah, ternyata pemotongan dan juga pembagian pizza tadi merupakan contoh nyata dari pecahan ya. Misal dipotong menjadi berapa ini yang digambar, 1 2 3 4 5 6, nah menjadi 6 bagian. Nah, ini termasuk ke dalam contoh dari pecahan ya. Macam-macam pecahan. Yang pertama yang kita bahas adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat ya. Langsung contoh aja ya. Nah, 1/2. Nah, ini adalah bentuk pecahan. Nah, dibaca 1/2. Nah, dalam pecahan ada bagiannya tadi saya bilang tadi. Bagian, nah satunya ini tadi sebagai pembilang ya. Satu ini tadi sebagai pembilang, kemudian 2 ini sebagai penyebut ya. Jangan salah ya, yang di atas itu pembilang, yang di bawah penyebut. Contoh yang kedua 3/7. Nah, yang di atas ini 3 ya, ini sebagai pembilang, 7-nya sebagai penyebut. Oke, 7/3, coba yang mana pembilangnya? Oke, betul, 7-nya sebagai pembilang dan 3-nya sebagai penyebut. Oke, next. Macam pecahan yang kedua yaitu pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan ini saya garis bawahi ya, berlaku pembilang lebih kecil dari penyebut ya teman-teman. Jadi kalau pecahan biasa tadi, nah ini dia, ini adalah contoh dari pecahan biasa tadi. Kalau pecahan biasa tadi ada 7/3. Nah, jadi kalau 7/3 ini artinya kan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, sedangkan di sini syarat dari pecahan murni adalah berlaku apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut. Nah, di sini 7 itu kan pembilangnya, 3 itu penyebut. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini bukan termasuk ke dalam pecahan murni ya. Nah, yang kemudian 3/7. Nah, kalau 3/7 ini ya, pembilangnya 3, penyebutnya 7, berarti pembilang lebih kecil daripada penyebutnya ya. Kemudian 1/2. 1/2 ini 1 lebih kecil daripada 2, dimana pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi pecahan murni itu tadi ya, pembilang harus lebih kecil daripada penyebut. Nah, dari contoh ketiga ini tadi yang merupakan pecahan murni adalah 1/2 dan 3/7. 7/3 tidak termasuk ke dalam pecahan murni.
Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bilangan murni. Nah, kita ambil dari contoh pecahan biasa tadi 7/3 ya. 7/3 kalau kita ubah menjadi pecahan campuran maka menjadi 2/1/3. Dari mana? Ya, dari pembagian 7 dibagi 3 menggunakan cara Progapet ya. Masih ingat kan cara Progapet? Nah, nanti video mengubah pecahan biasa ke campuran ada di video selanjutnya ya. Belum kita bahas secara mendalam di video ini ya. Cuman kita secara umum aja ya, supaya lebih tahu mana yang pecahan campuran, mana yang pecahan biasa, mana yang pecahan murni. Kemudian 5/1/2. Nah, ini juga pecahan campuran. 4/4 7/8 termasuk pecahan campuran. Selanjutnya 3/7/8. 3/7/10 masuk ke dalam pecahan campuran. Oke, next. Yang keempat, pecahan desimal. Oke, pecahan desimal, pecahan yang ditulis dengan menyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya, dan ditulis dengan tanda koma. Contohnya, kalau pecahan desimal itu 0,2, 0,5, 1,3, 2,8 ya, 7,5 dan seterusnya ya, masih banyak lagi ya. Jadi yang ada koma-komanya tadi merupakan pecahan desimal. Yang kelima, persen atau perserat. Seperti namanya persen atau per 100 berarti pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan ya lambangnya ini ya. Ini namanya lambang persen. Contoh ya, 3%. Nah, ini dibaca 3%, artinya kalau kita ubah ke dalam pecahan biasa ya menjadi 3/100. 50% ya artinya 50/100 ya. 7% artinya 7/100. Dan persen ini juga sering digunakan dalam jual beli, contohnya di supermarket ya. Misal ada barang yang diskonnya sampai 30%, 40%. Nah, termasuk ke dalam contoh dari penggunaan dari persen itu sendiri. Yang keenam, per mil atau per 1000. Pecahan dengan penyebut 1000 dan dilambangkan dengan ya per mil nih dia lambangnya. Nah, ininya. Contohnya 3/mil. Nah, ini dibaca 3/mil ya. Kalau kita ubah dalam pecahan biasa menjadi 3/1000. Kemudian 50/mil artinya 50/1000. Kemudian 7/mil ya, 7/1000. Banyak lagi ya, ada misal 12/mil, 17/mil, 18/mil. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih matur suwun telah menonton video tentang pecahan. Next video kita masih akan membahas tentang pecahan, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, terima kasih.